Alhamdulillahilladzi qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa wa qala aidan wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Faman ittaqallah yansuruhu Allah wa la yakhdhiluhu yu'idhuhu wa la yudhilluhu yuhillu mashakilahu wal jannatu ma'wa fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Ni'amun la tanfad sururun laysa ba'dahu hazan hayatun sa'idatun muflihatun abadiyatun sarmadiyah u'iddat lil muttaqin. Wa man la yattaqillah yan'aqisullahu lahu haluhu humumun laysa ba'dahu farah la ya'ba'u Allahu bi ayyi wadin yahlik muntahahun nar illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Jamaah hadirin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khutbah Jumat pada kesempatan kali ini bertema ujian kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin sedang jumpa rahimakumullah azzakumullah. Sudah menjadi fitrah manusia bahwa semua manusia menginginkan kebahagiaan, menginginkan kejayaan dan menginginkan kesuksesan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan standar kebahagiaan manusia sebagaimana Allah pesankan dalam surah Al-Ahzab ayat ke-71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, maka dia telah mendapatkan kebahagiaan, telah mendapatkan kejayaan, telah mendapatkan kesuksesan yang sangat-sangat besar. Hadirin sedang jumpa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah tidaklah semudah kita membalikan tangan. Allah senantiasa menguji kepada kita ketika kita menyatakan beriman kepada Allah, ketika kita telah menyatakan beriman kepada Rasulullah, maka Allah akan uji klaim kita tersebut. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Ankabut ayat kedua, ahasiban nas ayyutraku amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan mengira mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan amanna, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak akan diuji? Maknanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyatakan keimanan kepada Allah, Allah akan menguji keimanan kita tersebut. Begitupun ketika kita melakukan ketakwaan, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menguji ketaatan kita kepada Allah setidaknya dengan dua hal.
Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hawa nafsu di dalam diri kita. Jamaah hadirin sedang Jumat rahimakumullah azzakumullah, hawa nafsu ini tidak bisa melepas dalam diri kita, akan tetapi kitalah yang harus mengendalikannya. Sebagaimana dalam mahfuzat qaul ulama dikatakan, an-nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbi ridha wa in tuftimhu yanfatimi. Para ulama mengibaratkan nafsu ini seperti anak kecil yang sedang disapih ketika masa menyusuinya telah habis. Seandainya anak kecil tersebut tidak dipaksakan untuk melepas dari menyusunya, maka sampai kapanpun anak kecil tersebut akan terus menyusu kepada ibunya. Begitupun dengan nafsu dalam diri kita. Kita umpamakan ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah, ketika Allah suruh kita untuk melaksanakan sholat, seandainya kita tidak memaksakan diri untuk memenuhi perintah daripada Allah, maka sampai kapanpun kita akan menjadi budaknya daripada hawa nafsu. Itulah hawa nafsu yang senantiasa berada di dalam tubuh kita, senantiasa menggoda kita untuk melaksanakan sesuatu yang kita senangi. Dan nafsu ini Allah Subhanahu wa taala sifatkan dalam Al-Qur'an, wa ma ubaghi'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu ini senantiasa mengajakkan kepada kejelekan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah godaan kita yang pertama dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian godaan kita, ujian kita yang kedua dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah adalah godaan setan. Jamaah hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat kembali dendam iblis dahulu kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala dahulu ciptakan Nabi Adam, Allah firmankan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, aku hendak menjadikan satu makhluk, hendak menciptakan makhluk yang menjadi khalifah, yang menjadi pengurus di muka bumi ini. Maka malaikat bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'? Wahai Allah, apakah engkau akan menciptakan satu makhluk yang melakukan kerusakan di muka bumi dan melakukan pertumpahan darah? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, dan Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Usjudu li Adam, sujudlah kalian wahai para malaikat kepada Nabi Adam. Fasajadu illa iblis. Maka para malaikat semuanya sujud kepada Nabi Adam, kecuali hanya iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Lalu Allah tanyakan kepada iblis, ma manaka alla tasjuda idh amartuk? Wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Apa jawaban dari iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia diciptakan daripada tanah. Singkat cerita, iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, dan Allah mengusir iblis daripada surga. Lalu iblis berjanji ketika Allah usir dari surga, janji iblis yang senantiasa akan ditepatinya sampai hari kiamat. Apa janji iblis? Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, aku sumpah, aku berjanji. Di dalam kalimat bahasa Arab, apabila ada dua huruf taukid dalam satu kalimat, maka bermakna dengan sumpah. Iblis bersumpah, aku bersumpah akan menggoda, akan menjerumuskan anak cucu Adam. Min baini aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan ya Allah, engkau tidak akan mendapati banyak dari cucu Adam itu bukan termasuk orang-orang yang bersyukur. Jamaah hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kelicikan iblis dan konco-konconya ketika di akhirat nanti, ketika telah hisab, telah selesai, maka ketika satu golongan manusia telah masuk ke dalam surga dan golongan manusia masuk ke dalam neraka, setan akan berkhutbah di hadapan para ahli neraka.
Sebagaimana Allah narasikan dalam surat Ibrahim ayat ke-22, wa qala asy-syaitan lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innallaha zalimina lahum adzabun alim. Itulah khutbah syaitan, itulah khutbah setan di hadapan ahli neraka. Apa yang setan katakan? Innallaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya dahulu Allah telah memberikan janji kepada kamu dan aku pun memberikan janji kepada kalian, akan tetapi aku menyelisihinya. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'utukum fastajabtum li. Dahulu aku tidak memiliki kekuasaan atas diri kalian, akan tetapi aku hanya menyerukan kepada kalian, menggoda kalian, mengajak kalian untuk tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah. Fastajabtum li, akan tetapi kalian memenuhi ajakan aku. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan aku, jangan cerca aku, salahkanlah diri kalian. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Aku tidak bisa menolong kalian dan kalian pun tidak bisa menolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku tidak menyetujui perbuatan kalian dahulu ketika mensekutukan Allah. Innal zalimin lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang zalim akan mendapatkan azab yang pedih. Jamaah hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyimpul khutbah pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan kita, kejayaan dan kesuksesan kita manakala apabila kita mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dan dalam mentaati ketaatan, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menguji kita dengan dua hal. Yang pertama dengan hawa nafsu yang memiliki sifat kuat akan tetapi bodoh, dan juga dengan setan yang memiliki kepintaran akan tetapi memiliki sifat lemah. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk mengendalikan hawa nafsu kita dan juga memberikan kepada kita perlindungan dari syaitan yang terkutuk. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim amarakum bis salati wat taslimi ala nabiyil karim faqala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma anzil rahmah wal barakah wal hidayah was salamah was
والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا وعلى فخامة رئيس الأعلى. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين في كل مكان وفي كل الزمن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.